الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلاة الغداة في جماعة, barang siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullaha aw fi majlisil ilmi, kemudian duduk mengingat Allah, menurut para ulama, atau di majlis ilmu, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit, isyraq. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, faka'annama hajjatin aw umratin taman, maka dia seperti mendapatkan fadilah haji dan umrah sempurna. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini di Ahad pekan kedua, qadarullah, alhamdulillah, bersyukur, tetap dan terus bersyukur kepada Allah. Akhirnya kita tetap dipertemukan dalam keadaan sihatan wa afiatan, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Kalau kita ungkapkan syukur ini dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam selamanya kita baca, kita sampaikan, terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Bulan ini memang sudah memasuki bulan Rabiul Akhir, ya, atau bahasa kitanya silih mulut. Ini menunjukkan ada guru kita yang menyebutkan bahwa memperingati Maulid ini disambung tidak hanya di bulan Maulud. Mengapa mereka menyebutnya silih mulut itu? Jadi ada Maulud, ada silih mulut. Meskipun dalam istilah bahasa Arab tidak ada. Yang ada Rabiul Awal dan Rabiul Akhir atau Tsani. Rabi itu seperempat. Seperempat pertama Muharram, Safar. Pertama kan apa? Muharram, kedua apa? Safar, terus Rabiul Awal. 3 kali 4 12. Jadi seperempat awal. Nah, Rabiul Akhir seperempat akhir atau seperempat yang kedua. Nah, seperti yang pernah disampaikan bulan lalu, ya, karena di bulan Rabiul Awal, di bulan September, saya tidak mengisi. Saya tidak mengisi waktu itu di pekan kedua ini
bentrok ya atau bertepatan dengan tugas berangkat waktu itu. Sudah disampaikan bahwa ketika berbicara maulid ya, maka sudah selesai karena itu hanya berbicara waktu kelahiran. Kapan, di mana dilahirkannya. Itu sudah kita sampaikan sehingga pembahasannya tidak lama. Karena maulid itu berbicara tentang waktu. Kalau waktu masih ingat kapan dilahirkannya? Senin pagi 12 Rabiul Awal. Bertepatan dengan 20 April 1571 Masehi. Di mana? Di rumah Abu Thalib di Makkah Al-Mukarramah. Sudah selesai. Itu maulid. Waktu kelahiran. Apa hukumnya? Ya tidak ada hukumnya. Karena itu waktu. Waktu ya waktu saja. Gitu. Hanya peristiwa. Tidak ada hukumnya. Yang kedua sudah disampaikan tentang maulud. Bahwa maulud itu membicarakan, mengungkap, menghurai tentang siapa yang dilahirkan. Nah, kalau menghuraikan tentang siapa yang dilahirkan pada waktu tadi, tentu pembahasannya tidak mesti mengikat kepada momentum kelahirannya atau waktu kelahirannya. Ini boleh dihuraikan, dibahas kapan saja. Nah, tentang siapa yang dilahirkan, itu siapa? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghuraikan tentang siapa beliau, apa ajaran beliau, apa yang pernah beliau sampaikan kepada kita, termasuk dua hal yang beliau tinggalkan, dan kita tidak akan sesat selamanya jika berpegang teguh kepada dua hal itu, kitab Allah wa sunnat Rasuli, Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak terbatas waktunya, bahkan juga tidak akan habis dihuraikan hanya di bulan Maulid atau di bulan Rabiul Awal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mengapa harus membicarakan beliau, menghuraikan tentang beliau? Ini saya membuka ini mengingat kembali apa yang pernah saya sampaikan di awal-awal Rabiul Awal, karena waktu itu saya keburu berangkat tidak menyampaikan di bulan Rabiul Awalnya. Sebab membicarakan keagungan beliau, ya, kebaikannya sesungguhnya akan kembali kepada orang yang membicarakannya. Itu Pak Agus. Berbeda dengan kita memviralkan seseorang, mengungkap kebaikan seseorang, terus mengagung-agungkan kebaikan seseorang, itu hanya akan kembali kepada dirinya. Dia menjadi semakin terkenal, semakin viral, dia semakin dipilih oleh masyarakat. Karena terus dibesar-besarkan. Pertanyaannya apa keuntungannya bagi kita? Tidak ada. Tapi kalau membicarakan baginda Nabi, menghuraikan, mengagungkan keagungannya, maka kebaikannya kata para ulama akan kembali kepada kita. Mengapa? Sebab beliau sudah agung. Dan dengan keagungannya itu akan meluap kembali kepada orang yang membicarakannya. Ibaratnya begitu, perumpamaannya begitu. Luapannya itu akan membasahi orang yang membicarakannya. Itu bedanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin melanjutkan, waktu itu baru sepotong Al-Quran surah Al-Ahzab, surah ke-33 di ayat ke-21. Surah apa? Surah apa? Al-Ahzab. Apa Al-Ahzab itu apa? Hizbun, partai, syarikat. Ya, Ahzab itu makanya ada perang Al-Ahzab, perang sekutu. Nah, sekutu. Jadi hizbun, partai-partai, kelompok-kelompok. Ketika ada perang Al-Ahzab itu sekutu-sekutu itu gabung mereka memerangi baginda Rasulullah SAW. Nah, di surah Al-Ahzab ini di ayat ke-21, waktu itu saya masih ingat, baru disampaikan awalnya saja. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu sudah pernah kita sampaikan. Sungguh ada lakum bagi kalian fi Rasulillah,
dinisbahkan kepada kalimah fi Rasulillah, pada diri Rasulullah, pada jiwa Rasulullah, itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Membicarakan suri tauladan baginda Rasul tidak akan selesai hanya 1 jam tabligh akbar. Sehingga jangan pernah merasa bosan, jangan pernah memandang dari perspektif eta-keneh, padahal lebar dan luas perspektifnya, pembahasannya. So tidak cukup hanya memperingati Maulid Nabi dengan tabligh akbar hanya 1 jam, 2 jam disampaikan. Saya mohon maaf, hanya ini saja. Waktu menyampaikan tentang ini ya, tentang siapa baginda Rasul, baru pertama kali ya saya ceramah sampai 2 jam waktu itu. Tidak terasa. Di mana? Di salah satu undangan di Subang waktu itu ya. 2 jam tidak terasa. Masya Allah, tabarakallah. Karena kita sampaikan bukan dari sejak kelahirannya, tujuan Allah menciptakan dunia ini apa, waktu kelahirannya, dan itu pun 2 jam hanya sampai waktu kelahirannya. Tidak di bi'sah setelah pengangkatan menjadi Nabi dan Rasul, ataupun qabla bi'sah. Itu pun tidak sampai, hanya dalam usia sampai usia 5 tahun. Usia 10 tahun, peristiwa apa yang terjadi, 25 tahun, 40 tahun, 53 tahun, wafatnya. Itu belum selesai disampaikan. Itu 2 jam. Hanya sampai waktu kelahiran, kemudian peristiwa apa saja dan apa hikmahnya. Ini menunjukkan bahwa membicarakan tentang beliau tidak akan habisnya. Sebab biasanya memang, ini logikanya. Membicarakan atau menghuraikan kebaikan itu sebetulnya itu lebih banyak, lebih menarik, dan lebih dalam dibanding hanya membicarakan keburukan seseorang. Sebetulnya begitu Pak Agus. Meskipun dalam hal prakteknya ada peribahasa amis ngomongin kagorengan batur. Meskipun ayat peribahasa manis membicarakan keburukan orang. Tetapi sebenarnya ini fakta, bukan hanya fakta, hasil penelitiannya ketika menghuraikan kebaikan, ya, mengungkap kebaikan, mendalami tentang kebaikan, itu justru lebih menarik sebenarnya bagi orang-orang tertentu yang mampu memahami itu. Kecuali kalau kita hanya melihatnya perspektif buruk terhadap seseorang, maka selesai. Karena ngeblok. Ya, selesai. Ya buruk. Sudah tidak terlihat kebaikannya. Nah, makanya itu kata para ulama, diri kita masih atau baru memasuki fase apa? Belum memasuki fase bijak. Jadi kalau bijak itu dia tidak hanya memandang baik dan salah, ya, tetapi juga benar. Nah, kalau fase paling bawah itu hanya melihat baik dan salah. Tapi kalau fase lebih tinggi ada benar dan salah. Begitu ya. Nah kita lihat. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di ayat ini bukan tiba-tiba ya, disandingkan ya, ketika diawali dengan kalimat sungguh ada pada jiwa, pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik. Lalu Allah menegaskan suri teladan yang baik ini, pertanyaannya sebelum kita sampai lanjutkan ayat ini, kita percaya nggak bahwa baginda Rasul memiliki suri tauladan atau contoh yang baik? Percaya nggak? Kita percaya nggak? Yakin? Mengapa kita yakin dan percaya? Sedangkan di luaran sana, selain kita, mereka tidak percaya. Bahkan memperolok-olokkan. Bahkan mereka mengatakan bohong atau pembohong. Nauzubillah wa iyyadubillah. Terhadap baginda Rasul. Bahkan mereka memfitnah baginda Rasul. Mengapa kira-kira? Bapak tadi mengatakan yakin, percaya bahwa baginda Rasul ada teladan yang baik. Kira-kira kenapa? Ya? Karena beriman, betul. Karena kita beriman. Oleh karena itu, ayat ini ketika Allah berbicara bahwa baginda Rasul terdapat suri teladan yang baik pada jiwa beliau, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, di orang yang beriman.
wal yaumal akhir, dan orang yang mengimani hari akhir. Betul. Jadi bahasa lainnya apa? Suri teladan ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Berarti kunci awalnya mempelajari tentang baginda Rasul dulu atau beriman dulu? Beriman dulu apa mempelajari dulu? Iman dulu. Sebab ada seorang penulis Prancis kalau tidak salah, dia menjadikan nama Muhammad SAW sebagai urutan pertama terhadap 100 tokoh berpengaruh di dunia, tapi dia tidak beriman awalnya. Atau Senok Horgoronya, seorang Islamfobia, mempelajari Islam tapi tidak masuk Islam, ya karena didasari oleh ilmu saja, tidak didasari dengan iman. Jadi agak sulit. Mau dijelasin arek kumaha oge, mau gimana pun juga, kalau imannya belum ada, kalau tidak beriman dasarnya, maka tidak akan diterima. Oleh karena itu syarat ibadah kita diterima, yang pertama apa? Syarat ibadah kita diterima? Iman, Pak. Kan orang selalu mengatakan syarat ibadah diterima adalah harus ikhlas dan ittiba. Itu syarat sah, bukan syarat diterima. Awas, hati-hati. Syarat diterima itu iman yang pertama. Kan suka ada orang mengatakan ibadah kita tidak akan diterima kalau tidak ittiba, tidak mengikuti sunnah Rasul. Bisa saja dia mengikuti tapi tidak beriman. Karena mereka itu ada orang yang menghafal Quran, mereka menggali sisi-sisi itu, mereka memahami tapi tidak mengimani. Jadi syarat ibadah diterima itu pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga ittiba. Ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan baginda Rasul. Mengikuti dalil, berdasarkan dalil. Selama ada dalil, ya itu masih ada perbedaan di pandangan di para ulama. Ya kita ikuti selama ada dalilnya. Itu. Tapi kalau syarat apa tadi? Sahnya ikhlas dan ittiba. Itu sah ibadahnya, ittiba. Kalau syarat diterima itu pertama harus iman dulu. Jadi sehebat apapun ibadah kita, selama sejauh apapun kita membahas, menghuraikan, memahami tentang baginda Rasul, kalau tidak ada iman, tidak diimani terlebih dahulu, maka tidak akan menjadi teladan bagi kita. Namun tentu orang muslim imannya, keimanan kita kepada Rasul itu berdasarkan dalil dan berdasarkan bisa dibuktikan, bukan berdasarkan doktrin. Kalau yang lain doktrin, dia tidak sesuai kadang dengan kitab sucinya. Mereka didoktrin saja. Pokoknya bagus percaya. Sebagai Tuhan. Etate misalkan. Dia tidak menggali. Setelah digali. Menggunakan akal dan pikirannya. Terus sekarang banyak yang login. Karena itu bukan dasar iman. Tapi dasarnya doktrin. Dasar imannya itu harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan Al-Quran. Harus ada buktinya. Tidak hanya bukan doktrin, keimanan kita bukan doktrin. Berbeda dengan keimanan yang lain. Yang akhirnya terbantahkan dengan dalil dan tidak sedikit mereka yang memilih keimanan yang benar. Itu banyak sekarang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi, jadi yang mampu dan bisa menerima baginda Rasul memiliki suri tauladan itu adalah syaratnya apa? Iman. Liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan mereka yang mengimani hari akhir. Artinya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tidak demikian, kalau bukan golongan yang demikian, maka tidak akan mampu menerimanya. Itu syaratnya. Sebab apa? Baginda Rasul ini, Nabi Muhammad SAW ini, di satu sisi ya, kita pilahkan coba. Dia sebagai manusia, pada sisi yang lain dia sebagai Rasul. Dan itu tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Beliau manusia biasa, tapi juga beliau yuha ilayya. Allah telah memberikan wahyu kepadaku. Jadi jangan membayangkan baginda Rasul itu seperti manusia aneh, tidak. Dia manusia biasa. Ya, dia bukan malaikat, apalagi Tuhan. Dia manusia. Hanya saja dia mendapatkan wahyu dan mendapatkan kedudukan yang tinggi
dibandingkan manusia-manusia yang lainnya di hadapan Allah. Bukan kedudukannya yang didudukan oleh manusia seperti jabatan, bukan. Tapi kedudukan di sini, jabatan di sini adalah jabatan Rasul yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kedudukan atau jabatan yang diberikan oleh manusia yang sifatnya sementara. Dan itu bisa hina. Tetapi ini jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jadi memandang ketika memandang beliau sebagai Rasul, pertama dari kacamata manusia sebagai manusianya, yang kedua dari sisi agama dan akidah. Dari sisi manusianya, ya beliau adalah manusia dan Rasul. Dari sisi agama dan akidah, maka kita memandang beliau sebagai suri tauladan, sebagai uswatun hasanah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada ulama terutama ahli tafsir itu ada berbeda pandangan dalam hal ini. Di antaranya ada Imam Syekh atau Imam Al-Zamakhsyari, salah seorang ahli tafsir juga. Kata beliau, ketika berbicara teladan, ketika berbicara apa saja yang harus diteladani, Pak. Kata beliau, kepribadian baginda Nabi secara keseluruhan. Jadi seluruhnya apa yang pernah beliau katakan, yang pernah beliau lakukan, beliau ucapkan, itu semua teladan. Seluruh kepribadian Nabi, itu yang pertama. Jadi beliau membagi dua. Yang pertama apa? Seluruh kepribadian baginda Nabi secara total, secara keseluruhan itu wajib diteladani atau sebagai teladan. Yang kedua, ada dalam kepribadian beliau itu ada hal-hal yang hanya bentuknya patut diteladani atau layak diteladani. Nah, sekali lagi, pertama, seluruh kepribadian beliau itu mesti dijadikan uswah. Yang kedua, dalam kepribadian beliau ada hal-hal yang patut dan layak diteladani. Ada yang patut diteladani. Berarti sifatnya anjuran. Berarti tidak keseluruhan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, pendapat ini ya, pendapat beliau ini coba dihuraikan oleh ulama yang lain, oleh ahli tafsir yang lain tentang bahwa pertama tadi apa? Secara keseluruhan atau dalam kepribadian beliau secara keseluruhan, secara totality keseluruhan adalah teladan. Yuk perlahan kita bahasnya. Yang kedua apa kata beliau, Pak? Dalam kepribadian beliau ada hal-hal yang patut diteladani. Berarti sifatnya tidak seluruh. Nah, ini membingungkan juga. Kok bisa tidak seluruh? Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke tadi, karena beliau ada sisi dalam pandangan kacamata manusia biasa, ada dalam sisi pandangan kacamata apa? Rasul. Sebagai Rasul. Nah, dalam sisi manusia ini, apakah semuanya apa yang beliau katakan, beliau contohkan itu menjadi sebuah kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa diperdebatkan? Nah, makanya tadi bilang ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan betul semua adalah contoh, tidak ada istilah sebahagian. Ada yang mengatakan hanya dalam sisi kepribadian beliau hal-hal ini ada yang tidak mesti dicontoh. Kira-kira apa yang tidak mesti dicontoh, Pak Heru? Beristri lebih dari 4. Nah, ulah dicontoh, cukup sampai 4 maksimal. Nah, iya. Jadi karena akhirnya kalau ada laki-laki istrinya 4 namanya Superman. Kalau 3 apa? Gentleman. Kalau 4 Superman, 3 apa? Gentleman, 2 real man, 1 cemen. Ke nyos mete ngantuk gitu ya. Gitu. Teboga istri no comment. Gitu. Nah, jadi ada hal yang tidak boleh dicontoh.
Karena beliau memiliki kekhususan lebih dari 4. Jadi kalau kita mau anekdot ngobrol, tidak semua kita harus mencontoh Rasul. Enggak, saya enggak percaya semua harus dicontoh. Misalkan kata apa teh. Benar itu. Salah satunya apa? Berisi lebih dari 4. Sebab ada laporan kepada saya. Ustaz itu beunghar, kamari aya jamaah tukang pijit. Bener hebat mijitnya. Diakui gitu ya. Abdi cenah pernah mijit seseorang pengusaha, cenah Pak Haji cenah beunghar. Terus mun sembuh panyawatna rek masihan mobil ka abdi teh. Istrina 5 teh teh. Leuwih teuing gitu. Leuwih teuing. Orang mana? Orang Sunda. Orang Bandung cenah. Leuwih teuing teh 5 mah. Sebab maksimal berapa? 4, 5. Leuwih teuing. Pas ngobrol jeung dokter, aya dokter gitu nya. Waktu umroh 1 pesawat 7 grup. Ada dokter pendamping. Waktu itu bawa jamaahnya dari Lampung. Orang Sumatera, orang Lampung, kebanyakan penyakitnya itu darah tinggi. Apa namanya itu? Karena banyak makan yang asin-asin. Ya kan? Tempe gitu kan. Kata dokter, di Sunda cenah banyak penyakitnya itu kenapa? Banyak kawin. Dokter itu suka dinya. Saya dokter meneliti gitu. Banyak kawin, banyak kawin banyak. Isah banyak. Nah, kita lanjutkan hari yang dirahmati Allah. Kembali ke nanti di-cut sama Pak Edi yang tadi di videonya. Jadi apa? Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsir Al-Qurtubi ini menengahi. Nah, menengahi kata beliau, yang wajib diteladani itu dalam hal urusan agama. Kata Imam Al-Qurtubi. Itu dalam urusan apa? Agama. Dalam urusan agama, dalam hal keagamaan itu kewajiban. Kata Imam Al-Qurtubi, menengahi tadi itu. Kemudian yang kedua, dalam bentuknya dunia, keduniaan itu anjuran. Kata Imam Al-Qurtubi apa sifatnya apa? Anjuran. Kata siapa itu? Kata Imam Al-Qurtubi. Mengapa? Sebab begini. Ada pernah terjadi ketika baginda Rasul ditanya oleh sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kurma ini harus dikawinkan atau dibiarkan saja supaya berbuah? Siapa yang bertanya siapa? Sahabat. Apakah kurma ini harus dikawinkan? Putik sari dengan benang sari itu kan? Supaya cepat berbuah atau dibiarkan? Ya, jadi kata Rasul, biarkan saja. Dibiarkan. Kata sahabat, lama tidak berbuah lalu dikawinkan oleh sahabat. Padahal Rasul mengatakan apa? Biarkan. Nah, sehingga Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Nah, tetapi pendapat ini dibantah oleh Imam Al-Biqai, ya, meskipun kata Al-Biqai ya, apa namanya? Oh tidak. Ya, semua adalah teladan. Sebab ketika sahabat yang mengawinkan kurma itu, maka apa namanya itu sahabat yang tidak sabar. Toh kenyataannya kurma yang berbuah tanpa dikawinkan itu buahnya jauh lebih hebat. Dan sampai hari ini tidak dikawinkan kurma. Tuh, masalah duniawi saja Rasulullah tahu. Dan kenyataannya buktinya kurma yang tidak dikawinkan, dia berbuah dengan alami, itu jauh lebih hebat. Sekarang gini aja lah Pak. Bapak, saya lebih tahu lah Bapak. Yang hidup di daerah. Coba Pak, buah-buahan yang hasil apa tuh? Berbeda. Tapi apa yang disampaikan baginda Rasul dalam hal hukum itu berlaku bagi seluruh umatnya. Berlaku bagi seluruh umatnya. Meskipun pertanyaan itu muncul kadang dari kasus tertentu yang disampaikan oleh sahabat tertentu. Mau tahu
Contoh di antara contohnya? Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya yang simpel saja tentang mengulangi sholat. Ya, sahabat yang bertanya ketika dia sholat zuhur yang pertama, sholat zuhur itu berdua sahabat ini dengan tayamum karena tidak menemukan air. Lalu dia melanjutkan perjalanan lalu menemukan air, yang satu wudhu dan sholat lagi, yang satu tidak, kan begitu. Ketika datang kepada Rasul bertanya tentang hal itu, Rasul mengatakan, kamu yang tidak sholat lagi kafa, cukup dengan sholat yang pertama bertayamum. Kamu yang sholat lagi, mengulangi sholat zuhurnya karena menemukan air, maka ajroni laka, bagimu mendapatkan dua bagian. Jadi ini menjadi dalil juga kias bahwa boleh mengulangi sholat fardu dalam hal memberikan keutamaan kepada orang lain atau menjadi shurakoh bagi diri kita. Contoh, kita sudah sholat sendirian di masjid, tiba-tiba datang 2 orang masuk masjid, kita sholat lagi bersama mereka, boleh. Bahkan shurakoh kepada mereka untuk berjamaah, atau datang 1 orang ke masjid menjadi berdua dengan kita, kan? Nah, itu menjadi 2 bagian bagi kita. Itu fatwa ini berlaku bagi seluruh umatnya, bukan hanya bagi umatnya yang waktu itu sahabat yang bertanya saja. Yang ketiga, posisi beliau sebagai hakim. Ya, sebagai apa? Hakim. Secara hukum material itu pasti benar. Ya, secara hukum formil maksud saya pasti benar. Tapi secara material mungkin saja ada kekeliruan. Karena bisa jadi para saksi itu tidak jujur kepada Rasulullah SAW ketika beliau sebagai hakim. Secara formil pasti benar. Apa yang beliau katakan, beliau sampaikan itu pasti benarnya. Namun secara material berkenaan dengan acara, dengan pelaksanaan hukuman itu bisa saja ada kekeliruan. Kalau saksi-saksinya tidak jujur, dia mengungkapkan kesaksian ataupun memberikan bukti kepada Rasul. Tapi kan Rasul sudah mengancam orang yang tidak jujur dengan kesaksiannya, orang yang tidak jujur dengan pembuktiannya itu neraka. Dalam hadis lain dikatakan demikian. Karena itu berbahaya, bisa menzolimi beberapa orang karena ketidakjujurannya dalam kesaksian. Ya kan? Bisa orang dipenjara seumur hidup atau dia dihukum mati karena dia bersaksi dengan saksi yang palsu. Wal yaminul ghamus, atau saksi syahadatul ghamus, saksi yang palsu itu termasuk dosa besar. Nauzubillahi min dzalik, bisa menjerumuskan orang. Nah, bisa jadi ketika Rasul menghakimi atau menyidangkan, kalau seandainya saksinya tidak jujur, bisa jadi keputusannya tidak tepat. Tetapi itu bukan kesalahan Rasul, tapi kesalahan orang yang berperkara tadi sebagai saksi dia tidak jujur. Oke. Kemudian yang keempat, sebagai pemimpin masyarakat tertentu. Itu kedudukan baginda Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat tertentu. Posisi beliau sebagai pemimpin masyarakat tertentu boleh jadi berbeda cara memberikan cara memberikan pengajaran sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Ini bisa jadi berbeda. Mengapa Rasul pada awalnya pernah melarang ziarah kubur kepada masyarakat pada waktu itu? Sebab kondisi pada awal keislaman mereka akidahnya tidak kuat. Mereka tidak stabil, mereka masih labil, Pak Agus. Artinya apa? Mereka ketika perpindahan dalam masa transisi dari jahiliyah kepada iman, ketika mereka ziarah kubur, mereka malah menyembah kubur. Atau mereka mengkultuskan berlebihan atau mungkin meminta-minta kepada kuburan itu. Sehingga Rasul pernah melarangnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Lalu fazuruha, setelah masyarakat pada waktu itu akidahnya menjadi lebih kuat, keimanannya semakin matang, maka kata Rasul silahkan ziarahi sekarang. Ini memberikan makna kata para ulama ahli fikih atau usul fikih bahwa hukumnya menjadi anjuran. Kalau ada perintah setelah larangan, hukumnya menjadi keutamaan, anjuran, sunnah. Jadi ziarah kubur itu apa? Sunnah, keutamaan. Lalu Islam memberikan catatan-catatan bagaimana
ziarah kubur yang diperbolehkan. Pertama apa? Ucapkan salam. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dari muslimin dan muslimah. Salam dulu. Yang kedua apa? Doakan. Wa insyaallah bikum lana lahikun. Sungguhnya insyaallah kami juga akan menyusul kalian. Senang mereka itu. Tidak merasa sendirian. Ya. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Doakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum. Nah, itu ziarah kubur. Bukan meminta kepada ahli kubur. Mendoakan mereka. Kenapa harus doakan Rasulullah? Kenapa harus doakan para wali? Sebetulnya dengan doanya itu kembali kepada orang yang mendoakannya. Berkahnya, harapan Allah berikan keberkahan dengan mendoakannya kita kepada Rasulullah dengan sholawatnya kita atau dengan doanya kepada orang-orang soleh. Kenapa banyak yang berziarah kepada para wali ya? Maka keberkahan doa-doa itu, kebaikannya itu kembali kepada yang mendoakannya. Sebab mereka sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah menjadi dalil. Ya kan kita sholawat mendoakan Rasul. Bukan berarti Rasul tidak selamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad misalkan. Ya Allah berikan rahmat dan keselamatan. Kan Rasul sudah selamat. Maka doa atau sholawat kita pada baginda Nabi adalah doa. Dan doa itu hakikatnya kembali kepada diri kita. Itulah yang dikiaskan mengapa kepada orang soleh, ziarah kubur, mendoakan mereka. Ya begitu. Meskipun secara umum siapapun ahli kuburnya selama dia beriman maka doanya sama. Assalamualaikum ahlad diyar. Assalamualaikum ahlal kubri misalkan. Begitu ya. Jadi pemimpin masyarakat tertentu sangat mungkin Rasul memberikan ajaran sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Sesuai dengan kondisi tertentu. Ya, tidak sama. Namun garis besarnya ada kesamaan. Secara garis besar ada hal-hal yang mesti kita ikuti meskipun dalam kondisi yang berbeda. Sebab al-hukmu kata para ulama yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaban atau taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Hukum ini dinamis. Ya, dinamis, berubah mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang ada. Nah, itu masyaallah tabarakallah. Kemudian yang terakhir, baginda Rasul atau Nabi Muhammad diposisikan sebagai pribadi. Sebagai pribadi yang beliau memiliki selera, memiliki gaya dari penampilan. Apakah itu menjadi sunnah? Makanya kembali ke tadi. Ya, jika dijadikan semuanya totality, seperti kata para ulama tadi, semua adalah tauladan, betul. Jika diniatkan sebagai sunnah. Contoh, beliau memiliki rambut yang menghurai sampai bahunya, sampai pundaknya begini. Karena rambut beliau bukan ikal yang bukan keriting yang berlebihan, bukan lurus yang jocong, yang jorong kata bahasa kita. Tapi beliau rambutnya indah, terhurai tapi tidak terhurai seperti orang di smoothing misalkan membahasa baru lurus gitu bagus, tapi indah. Namun beliau mensyaratkan bagi yang memiliki rambut, maka peliharalah rambutmu. Beliau selalu menyisirnya tidak kurang dari 3-5 kali setiap hari. Memberikan wangian pada rambutnya. Bukan nyontoh nurutan Rasul buk panjang, tapi tradisi sampo lain gitu. Rambut nama panjang, tapi bau hapu lain sunnah Rasul gitu. Boleh silahkan panjang, tapi terurus, terhurai. Kan kadang rambut panjang ditutup sorbannya jadi bau. Rasul terhurai rambutnya kadang. Tidak selalu menggunakan penutup kepala. Makanya sahabat tahu bentuk rambutnya. Dan Rasul selalu menyisirnya dengan indah. Ya, diminyakan, dikasih minyak samin. Dikasih minyak wangi lah. Bukan samin mungkin. Dikasih minyak rambut lah. Dalam bahasa sekarang. Indah rambutnya terurus dan selalu dicucinya, disisirnya. Sehingga dianggap sebagai mahkota kata baginda Rasul. Siapa yang memiliki rambut yang menyia-nyiakannya maka dia tidak mengurus mahkotanya. Jadi bukan dengan dalih contoh Rasul rambut panjang tapi bau.
istrinya komen misalkan, gitu kan. Enggak, Rasul itu senantiasa wangi rambutnya. Bukan berarti yang pendek tidak mengikuti, salah, bukan. Karena itu hanya selera pribadi. Namun kata para ulama, jika ada orang yang mengikuti begitu, diniatkan karena kecintaan kepada Rasul dan mengikuti Rasul, dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita rambutnya pendek, tidak berarti salah. Tidak berarti menentang sunnah. Karena itu hanya pribadi, selera. Makan kurma, selera. Kalau diniatkan makan kurma itu mengikuti sunnah Rasul, mendapat sunnah. Begitu. Rasul pernah pakai jubah berwarna merah. Kita mencontoh Rasul pakai berwarna merah. Niatkan mencintai Rasul, pahala sunnah. Rasul memakai jubah, ya, diniatkan mengikuti kebiasaan Rasul, sunnah. Tapi bukan berarti tidak pakai jubah menyalahi sunnah, tidak. Pakai celana panjang saja juga boleh salat. Yang penting menutup aurat. Begitu. Kita pakai batik juga salat boleh. Makanya ulama itu jangan selalu memakai pakaian yang sama, kata guru saya. Atau kata Gus Baha, contohkan umat bahwa semua itu boleh dilakukan. Kadang dia sholat pakai jubah, kadang dia pakai celana saja. Itu kata guru saya. Kadang dia pakai batik. Biar umat tahu, oh berarti tidak selalu harus pakai jubah. Itu begitu kata ulama-ulama kita itu. Ya. Atau juga Gus Baha pernah sholat sarungnya pakai celana, sarungnya dijadikan sorban. Jika selekehan, ya berarti sholat itu boleh begitu. Yang penting menutup aurat sebagai contoh saja. Supaya umat tidak hanya meniru satu sisi saja. Oh seakan-akan wajib pakai jubah. Enggak. Kita pakai boleh diniatkan mengikuti kebiasaan Rasul sebagai sunnah. Tapi bukan berarti tidak menggunakan jubah menyalahi sunnah. Nah sebagai orang yang berilmu harus mencontoh itu kata guru saya. Memberikan contoh itu dalam kondisi yang di Indonesia ini, keindonesiaan jubah bukan pakaian resmi. Sebab di sana, di Saudi, nonton bola kamari wae itu. Anu curang tewasitna merake jubah jeung merake sorban. Entong dianggap eta teh ulama, bukan belum tentu ulama eta teh. Aja eta merake jubah tapi curang eta belum tentu ulama, Pak. Misalkan gitu nya, nih ngenes teh kamari anger keneh eta. Pak Agus gitu nya. Ku sabab 80 ditambah genep 88 gitu. gitu. Nah kan tidak berarti dia tuh ulama. Karena nonton bola aya lagi tinju tah. Aya tinju di Saudi. Da tinju wae di Jeddah di tinju ngundang tinju. Penontonnya mereka sorban, mereka jubah. Belum tentu ulama itu. Itu adalah budaya. Tetapi kalau kita memakainya digunakan sholat, mencintai Rasul tujuannya insya Allah itu sebagai sunnah. Itu kata para ulama begitu. Jadi itu dalam pribadi Rasul. Beliau memiliki selera makan, ya, beliau memiliki selera berpakaian, penampilan, pernah menggunakan sandal berwarna kuning, hadiah dari Raja Nejus. Beliau senang menggunakannya. Kalau kita pakai sandal warna kuning mengikuti kesenangan Rasul, sunnah. Tapi bukan berarti selain warna kuning menyalahi sunnah atau menjadikan dosa, tidak. Nah begitu ya. Oke, saya kira demikian saja karena sudah syuruk ya. Saya bilang tadi kalau membicarakan ini tidak akan terasa Pak. Kalau sudah membicarakan Rasul tidak terasa. Di awal sudah saya sampaikan tadi kan. Ada pertanyaan? Emang enggak? Silahkan. Oh gitu. So, gimana? So, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat juga. Nah ini pertanyaannya, apakah yang dilakukan sholat itu sah atau tidak sebelum ada? Ya. Tapi memang di luar sana di masjid jauh kan, sudah benar ada. Ya. Kalau bahasa Sunda awal awal. Ya. Nah itu yang ini pertanyaan bagaimana apakah sah tidak sholat orang itu? Terima kasih. Ya. Ya terima kasih Pak ya. Ya begini, pertama seperti yang ada di sini itu waktu sholat apa waktu azan. Ini harus bedakan waktu sholat apa waktu azan. Kalau waktu azan, kalau waktu sholat sudah masuk waktu sholat, sudah boleh sholat. Karena bisa jadi sudah masuk waktu sholat tapi belum azan. Itu maksud saya. Jadi kita ini azan ini
yang apa jadwal yang ada di sini itu waktu sholat apa waktu azan? Waktu sholat. Oh, kalau sudah masuk belum tentu juga sudah masuk waktu sholat sudah azan kan? Karena ketika kita ada kajian malam pada maghrib sudah masuk waktu sholat tapi belum azan. Jadi kita sepakati yang ini waktu azan atau waktu sholat? Ya sebentar Pak. Yang ini waktu sholat apa waktu azan? Waktu sholat. Waktu sholat. Artinya tidak selalu masuk waktu sholat berkumandang azan. Dan boleh memang. Untuk masjid tertentu. Oleh karena itu, meskipun di masjid ini belum azan, tetapi sudah masuk waktu sholat, maka boleh sholat sebetulnya. Iya, karena azan itu anjuran, keutamaan untuk dikumandangkan ya. Tujuannya memberitahukan kepada orang bahwa sholat sudah masuk waktunya. Seandainya masjid ini telat azannya dan di masjid lain sudah azan, Bapak di rumah sudah terdengar dari Masjid Darussalam sudah azan, di masjid sini telat. Bukan berarti belum masuk waktu sholat. Begitu Pak. Nah, hanya memang kalau kita mau sholat di masjid ini berjamaah, tentu diawali dengan azan. Itu jauh lebih utama. Tidak mendengar atau tidak hanya mendengar azan dari masjid lain. Azan dulu. Minimal kalau tidak azan iqamah. Contoh, kita kajian pada maghrib. Belum selesai sudah masuk waktu sholat. Nah, makanya ini bukan waktu azan, waktu sholat ya. Sudah masuk waktu sholat. Kagok dan selesai sampai lambat 10 menit. Beres kajian langsung qomat saja. Supaya tidak mengelabui orang. Udah gitu pakai speaker keluar adzan. Anu sholat di rumah bingung. Orang sholat tadi sudah dengar-dengar di masjid lain. Maka kalau saya pribadi saya katakan qomat saja. Nah urusannya apa? Sebab qomat itu memberikan makna sholat akan segera didirikan. Berarti sudah masuk waktu sholat. Kalau adzan memberitahukan bahwa sholat sudah masuk waktunya. Kalau sudah masuk waktu sholat sudah lebih. Saya kira tidak perlu azan lagi, cukup iqamah saja. Apalagi sudah lebih 10 menit. Jeda qomat kita kan 10 menit. Jadi kalau dia melakukan sholatnya sudah masuk waktu sholat, meskipun belum adzan di tempat itu sah sholatnya. Sama-sama. Saya kira demikian ya. Cukup? Ya, cukup saja. Insya Allah mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Dan semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.